Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Teman-teman biasa memanggil saya dengan Fitri. Baik, di sini saya akan menjelaskan dengan undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Apa sih undang-undang itu? Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Siapakah yang membuat undang-undang? Menurut Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, DPR merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Namun, kekuasaan ini harus berdasarkan persetujuan Presiden. Kemudian, ada namanya peraturan pengganti undang-undang atau Perpu. Apa itu Perpu? Yaitu Perpu adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Undang-undang dan Perpu itu memiliki kedudukan yang sederajat. Siapakah yang mengusulkan rancangan undang-undang itu? Yaitu ada DPR, Presiden, dan DPD. Kemudian, proses pembuatan undang-undang apabila rancangan undang-undang diusulkan oleh DPR sebagai berikut. Yaitu yang pertama, DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Kemudian yang kedua, Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Kemudian yang ketiga ada apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya rancangan undang-undang tersebut disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Kemudian proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPD sebagai berikut. Yang pertama, DPD mengajukan usul rancangan undang-undang kepada DPR secara tertulis. Yang kedua, DPR membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPD melalui alat kelengkapan DPR. Yang ketiga, DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Presiden menugasi menteri-menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Kemudian yang terakhir ada apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan terkait dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Presiden karena keadaan genting dan memaksa. Dengan kata lain, diterbitkannya Perpu jika keadaan dipandang darurat dan perlu payung hukum untuk melaksanakan suatu kebijakan pemerintah. Perpu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1, 2, pasal ayat 1, 2, dan 3 yang memuat tentang ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, Presiden berhak mengeluarkan Perpu dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa. Yang kedua, Perpu harus mendapat persetujuan DPR dalam masa persidangan berikutnya. Yang ketiga, apabila Perpu tidak mendapat persetujuan DPR, maka Perpu harus dicabut. Yang keempat, apabila Perpu mendapat persetujuan DPR, maka Perpu ditetapkan menjadi undang-undang. Contoh Perpu yang dijadikan undang-undang yaitu Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Perpu tersebut kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kemudian Perpu ini jangka waktunya terbatas, sementara secepat mungkin harus dimintakan oleh persetujuan kepada DPR, yaitu pada persidangan berikutnya. Apabila Perpu itu tidak disetujui oleh DPR, akan dijadikan undang-undang, sedangkan apabila Perpu itu tidak disetujui oleh DPR, maka akan dicabut. Karena itu hierarkinya adalah setingkat atau sama dengan undang-undang, yaitu sama-sama memerlukan persetujuan DPR. Jadi saat suatu Perpu telah disetujui DPR dan dijadikan undang-undang, saat itulah biasanya Perpu dipandang memiliki kedudukan sejajar, setingkat dengan undang-undang. Hal ini disebabkan karena Perpu telah disetujui oleh DPR. Walaupun sebenarnya secara hierarki perundang-undangan, fungsi maupun materi keduanya memiliki kedudukan yang sama meski Perpu belum disetujui oleh DPR. Kemudian
Kemudian menjawab dari eksistensi pemerintah desa yang ada atau relevansinya itu semakin ada tapi tidak ada gitu. Pemerintah desa itu tuh sangat penting dalam perjalanan suatu negara. Ini karena di pemerintahan desa merupakan komponen atau bagian kecil dari jalannya roda pemerintahan. Oleh karena itu, keberadaannya perlu mendapat perhatian besar dari pemerintah pusat maupun daerah hingga kabupaten kota. Pemerintah desa itu ibaratnya seperti bagian dari suatu negara, karena sudah melaksanakan jalannya pemerintah dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Jadi sebelum ada negara yang besar yang sekarang ini tuh, sebelum adanya NKRI, lebih dulu ada desa dibanding negara yang ada pada saat ini. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila syabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.